Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله وصدق الرسول. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke harga alam Sayyidul Wujud Sayyidul Qaumi Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada guru kita bersama Pak Ustaz Haji Daman Huri, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada orang tua kita bersama Bapak Haji Tas, Pak Ustaz Syahada, Bapak RT, beserta Bapak Haji Zajat, yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Dan saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Raudatul Hidayah yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar yang selalu Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, dan nikmat diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak panjang kalam, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darin fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wassalam man shalla salawatul khams ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-ula la yusibahu faqrun fid dunya wa sani yarfa'ullaha ta'ala anhu adzabal qabri wa salisu yu'ta kitabuhu biyaminihi Ar-rabi'u yamuhuna 'ala siratil kalbarkal khatib wal khamisu yadkhuluna Allah ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Diceritakan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 5 perkara. Mana yang 5 perkara itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama akan menjauhkan orang tersebut daripada fakrun, yaitu kefakiran. Amin Allahumma amin. Fakir itu banyak, fakir ilmu, fakir harta, ya. Masya Allah, Allah akan jauhkan ya orang tersebut daripada fakir kemiskinan,
fakir harta, ya bahkan fakir ilmu. Allah akan jauhkan orang tersebut jika melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Ya. Wasani Wasani yarfa'ullah ta'ala anhu adabal qabri. Yang kedua, Allah akan jauhkan daripada azab kubur. Amin Allahumma amin. Masya Allah, orang yang sering sholat 5 waktu berjamaah, Allah akan jauhkan orang tersebut daripada azab kubur. Tuh, Masya Allah, daripada riwayat azab kubur itu Masya Allah luar biasa, ya begitu dahsyatnya. Jangankan sehari, 5 menit ketika kita setelah dikuburkan itu azab kubur langsung mulai, ya langsung mulai 5 menit setelah kita ditinggalkan oleh orang-orang tercinta kita, itu azab kubur langsung dimulai. Ya, udah ada yang nungguin di dalam. Ya, belum lagi nanti kita dibangkitkan. Ya, di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Kita ini akan tubuh kita mumpung masih sehat, ya masih sempurna, tangan kita masih bisa bergerak, lisan kita masih bisa mengucapkan ya zikir, sholawat. Ayo kita gerakkan tubuh kita semua ini, kita gunakan dengan yang baik-baik, apalagi sholat 5 waktu berjamaah, apalagi dekat dah masih Jami Al-Zikra, tinggal turun doang, ya tinggal turun doang ke bawah. Ya, Masya Allah. Kenapa? Akhir zaman, ya masjid banyak, tapi isinya kosong. Akhir zaman, kita udah mendekati ya wahaulai alamatul qiyamah. Kita sudah mendekati itu, ya alamat kiamat. Masjid banyak, bagus-bagus, cuman isinya kosong dikit. Ya, Masya Allah. Ayo kita isi, kita berlomba-lomba, ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Ya, berapa tuh? Baru dua. Wasali satu. Wasali satu yu'ta kitabuhu biyaminih. Yang ketiga, barang siapa orang yang menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, Allah akan tuliskan kebaikan lewat tangan kanan. Dengan yang tangan kanan Allah akan tuliskan kebaikan orang tersebut. Ya. Amin Allahumma amin. Tuh, Masya Allah. Sampai Allah pun yang menjamin buat orang yang sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Pak Ustaz, saya mau berjamaahnya di rumah, beda lagi itu mah. Ya, lebih baik di masjid, laki-laki mah di masjid. Ustaz, istri saya mah pengennya di rumah mulu. Ya, diusahakan minimal nih, kalau memang kita sibuk banget mah, minimal 1 hari jangan sampai terlewatkan berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid jangan sampai terlewat, minimal sekali dah, jangan sampai enggak di subuh. Aduh, bangunnya kasihan. Zuhur nggak sempat karena masih capean kerja. Ya, asar, Masya Allah, asar. Ya, ketiduran. Ya, terus maghrib. Ada waktu maghrib sama isya tuh. Ya,
ada waktu maghrib sama Isya dekat, kan nggak ngapa-ngapain. Kenyangan. Ya, kenyangan. Jangan dibiasakan makan habis maghrib, ntar kekenyangan tidur. Ya, kayak Ustaz Ahmad tuh, masya Allah. Ya, kalau udah makan tidur ya. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa berjuang tuh. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, yang keempat, warabi'u yamuruna ala siratikal barakal khatib. Masya Allah, barang siapa orang yang menjalankan salat 5 waktu berjamaah, Allah akan persilahkan orang tersebut melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Amin Allahumma amin. Setengah daripada riwayat itu jembatan Shiratal Mustaqim luar biasa. Ya, kecilnya masa nggak kelihatan. Kalau amal kita nggak ada itu nggak, masya Allah nggak kelihatan. Ya, jembatannya nggak kelihatan. Di bawahnya bukan air, bukan. Ya, di bawahnya air masuk, masya Allah. Kalau kita kecemplung udah dah. Air tulang, Ya, air tulang. Air tulang Itu, bisa ngubek. masya Allah, air yang mengalir dari api neraka, masya Allah. Ya, kita akan melewati hal-hal tersebut. Makanya masya Allah luar biasa. Ya, kita dikasih waktu setiap hari sama Allah Subhanahu wa taala 24 jam. 24 jam ngapain doang tuh? Banyakan bengongnya, banyakan main handphonenya, apa banyakan dunianya, apa banyakan ibadahnya. Tuh diperhatikan tuh selama 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperhatikan. Ya, masya Allah luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan orang tersebut jika menjalankan salat 5 waktu berjamaah melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Amin Allahumma amin. Jadi tahu tuh kita kalau duduk di majelis ilmu mah insyaallah pahala orang yang salat berjamaah mah. Keuntungan orang salatnya berjamaah, misalkan ada imamnya salah kemudian makmumnya benar, masih dimaaf oleh Allah. Ini keuntungan orang berjamaah. Kemudian imamnya salah, makmumnya salah, barisannya benar, masih ada pahalanya. Imamnya salah, makmumnya salah, barisannya juga salah, ada salah seorang yang menjalankan sholat berjamaah ikhlas hatinya karena Allah, masih mendapatkan pahala. Itu untungnya sholat berjamaah. Bedanya sama sendiri, kalau udah salah ya udah nggak ada yang nolong lagi karena apa, sendiri sholatnya. Bahkan pahalanya pun berbeda ya. Orang yang sholat sendiri sama berjamaah itu perbandingannya 27 derajat ya. Bayangkan 27 derajat sama satu, beda. Kalau yang seorang lagi sholat kemudian salah, udah tetap salah, nggak ada yang nolongin, nggak ada perumpamaan, nggak ada ya. Tapi kalau berjamaah insya Allah Allah masih memberikan toleransi untuk orang yang berjamaah. Tuh. Wal khamisu yadkhuluna Allah ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Yang keempat, yang kelima, terakhir, masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi orang yang salat berjamaah. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bila hisabin wala azab. Orang tersebut tidak pernah dihisab dan tidak pernah diazab, nggak pernah ditanya
nggak pernah disiksa dulu. Ada orang yang masuk surga dihisab dulu, ditanya dulu ngapain di dunia, sehari-hari ngapain, Main handphone. setiap harinya ngapain, Main ditanya handphone. terus. Tangannya setiap hari ngapain, matanya setiap hari ngapain, lisannya setiap hari ngapain, telinganya setiap hari ngapain, tubuhnya setiap hari ngapain, ditanya. Dan lisannya itu nggak menjawab, yang menjawab tuh tangannya, matanya, telinganya, semua, rambutnya semua yang menjawab. Kita kunci nggak bisa menjawab karena apa? Bisa berbohong kita sama Allah. Ya, semua ketika kita dihisab, semua tubuh kita menjawab. Kemudian diazab, ada orang yang masuk surga disiksa dulu, ya digoreng dulu, diadonin dulu terus, ya dibumbuin, ya dicuci dulu. Masya Allah, ada yang gitu, ada yang langsung, ada yang disiksa dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Barang siapa orang yang sholat 5 waktu berjamaah, pakai ilmunya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa ditanya, dan tanpa disiksa. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa ya keuntungan orang yang sholat berjamaah. Wa fil khabar 'an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza kana yaumal qiyamah yu'sharullaha qauman wujuhuhum kal kawakib. Masya Allah. Daripada hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan sebuah kaum di hari kiamat, ada 3 golongan kaum, yang mana golongan yang pertama wujuhum kal kawakib. Satu kaum yang pertama ini adalah wajahnya bersinar bagaikan bintang-bintang di langit. Masya Allah. Fatakuluhumul yawmal qiyamah malaikat, sampai bertanya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapa mereka? Siapa mereka ya Allah, wajahnya bagaikan bintang-bintang di langit bercahaya? Ma'amalukum, apa amalnya mereka ya Allah ketika di dunia? Masya Allah. Fayaquluna kunna iza sami'na al-adhani kumna ila taharati wal wudu'i wala nastaghilu bi ghairihi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan malaikat, wahai malaikat, orang tersebut ketika di dunianya iza sami'nal azan, ketika mendengar azan, kaum tersebut buru-buru sesuci, bebersih. Kemudian setelah membersihkan badannya, buru-buru ngambil wudhu dan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya. Masya Allah. Ini wajahnya di hari kiamat bagaikan bintang-bintang yang sedang bersinar. Amin Allahumma amin. Tuh ketika ngedenger azan buru-buru. Ini mah baru gak azan. Ada yang ngomong ya azan lagi. Ada yang gitu. Ada gak? Ada. Ya, ada ya baru gak azan. Ya, ada juga ya azan. Itu orang pakai dulu. Ada. Ini mah Masya Allah, ini kaum berbeda. Ya, ketika mendengar azan mereka buru-buru, sibuk membersihkan badannya, bebersih.
bersuci, kemudian mengambil air wudu dan meninggalkan perkara-perkara yang lain. Mungkin kalau guru kita nih sudah menjalankan, sudah menyaksikan ketika kemarin menjalankan ya ibadah haji ya, di mana di Makkah Al-Mukarramah itu ketika mendengar azan semua ditinggalkan, yang dagang-dagang juga nggak boleh dilanjut dagangnya, harus salat. Makanya berkah negaranya, wilayahnya berkah. Kalau kita kadang-kadang ya, tar dulu dah ya, masih ada waktu ya, perbedaannya Masya Allah seperti itu ya, luar biasa. Tuh. Semua wajahnya bersinar ya, bagaikan bintang-bintang di langit. Wa qauman wujuhuhum kal qamri, dan satu kaum lagi, kaum yang kedua, wajahnya semuanya bersinar bagaikan bulan purnama. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Fayuqala lahum ma a'malukum fayaquluna kunna tawaddu'u qabla al-azan. Masya Allah. Kaum yang kedua yang Allah kumpulkan, yaitu ketika mendengar azan buru-buru ngambil wudu. Jadi qabla azan, ketika mendengar azan mereka sudah mempunyai wudu. Ini mah kadang-kadang ya, kadang-kadang ya udah azan buru-buru wudu. Padahal mah Masya Allah ya, di hari kiamat ada sebuah kaum, sekelompok, wajahnya bersinar sebagaikan rembulan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala sebagaimana orang tersebut wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Karena ketika di dunianya, ketika mendengarkan azan, orang tersebut sudah mempunyai wudu. Amin Allahumma amin. Para ulama-ulama terdahulu Masya Allah dawam wudu ya, nggak pernah batal wudunya. Apalagi ya kadang-kadang kita nih dari maghrib ke isya alhamdulillah belum batal itu, alhamdulillah belum batal. Kadang-kadang kita udah habis sholat maghrib ngopi ngerokok ya. Kalau ulama dulu nggak, beda ya, menunggu waktu isya tuh ya mereka ngaji Quran dan yang lainnya, berzikir, salawat sampai isya ya. Masya Allah. Orang yang mempunyai wudu sebelum mendengarkan azan, orang tersebut di yaumul qiyamah nanti, di yaumul qiyamah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Masya Allah. Yang ketiga, kaum yang ketiga, wa qauman wujuhuhum kasyamsi. Masya Allah. Kaum yang ketiga Allah kumpulkan di hari kiamat, kaum tersebut wajahnya bersinar bagaikan matahari. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa ini. Fayaquluna ba'da su'ali kunna tasmi'u nidani bil masjidi. Masya Allah. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kaum yang ketiga tersebut wajahnya bersinar lebih terang, bahkan sinarnya bagaikan matahari. Siapa kaum tersebut ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kaum tersebut adalah kaum muslimin, yang mana
ketika mendengar azan mereka semua berada di dalam masjid. Amin Allahumma amin. Kita nggak salah mendengar masjidnya waktu sholat Jumat baru pada datang. ya baru pada datang, kita nggak salah ya. Kaum ketika itu di yaumil qiyamah wajahnya bagaikan matahari, bersinar bagaikan matahari. Masya Allah, ketika di dunianya orang-orang tersebut, kaum-kaum tersebut, ketika azan berkumandang mereka sudah di dalam masjid. Masya Allah, luar biasa. Amin Allahumma amin. 3 perkara ini menjadikan motivasi buat kita semua untuk selalu berlomba-lomba mencari kebaikan. Karena apa? Sholat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita pribadi. Allah rajin, kalau kita rajin sholat, Allah nggak untung, nggak ada untungnya Allah. Bahkan kalau kita nggak sholat pun Allah nggak rugi, nggak pernah rugi Allah mah. Jadi sholat itu buat diri kita sendiri, ya, buat kita pulang. Bahkan yang ditanya pertama, amal kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wassalam, la yura wa la syafa'atan, salasatu asya'a, aqul walidain wa tarikus sunnati, wa man akan melihat orang tersebut dan tidak akan diberikan syafaatnya. Siapa? Umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan melihat orang tersebut, bahkan tidak akan diberikan syafaat. Yang pertama, aqul walidain, orang yang menyakiti kepada kedua orang tua. Masya Allah ya Rabb. Ya. Wa tarikus sunnati, yang kedua adalah orang yang meninggalkan sunnahnya. Di antaranya ya sunnah-sunnahnya Rasulullah ini duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, duduk di majlis salawat, bersilaturahmi. Masya Allah, ini adalah sunnahnya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa man dzukirtu falam yusalli alayya, ketika orang tersebut mendengarkan namaku disebutkan, orang tersebut tidak pernah menjawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tersebut dia baik, ya, dia baik. Maka orang tersebut nanti di hari kiamat tidak akan melihat wajahnya oleh Rasulullah, tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Masya Allah menyakiti kedua orang tua. Makanya yang punya orang tua nih masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik. Ya, kita bisa rasakan ya betapa kangennya ketika orang tua kita sudah tidak ada. Betapa rindunya. Ya, betapa menyesalnya dari kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Sebab pernah diriwayatkan ketika zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Adham. Beliau rajin salatnya, puasanya rajin, sedekahnya rajin, ya, zakatnya rajin, selalu berbuat baik terhadap orang lain, bahkan salat sunatnya nggak pernah ketinggalan setiap malam. Diceritakan Abdullah bin Adham ini hampir akhir riwayatnya su'ul khotimah, hampir. Kenapa? Ketika itu sahabat Rasulullah ini, Abdullah ini dalam keadaan sakit keras dan bahkan sedang sekarat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengoknya, ternyata kaget. Sahabatnya sedang sekarat, kebingungan. Akhirnya dipanggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada sahabatnya Rasul. Assalamualaikum wahai sahabatku Abdullah,
Qul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sahabatku, ucapkan olehmu 2 kalimat syahadat. Abdullah bin Alam enggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, malah meneteskan air mata. Bibirnya susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah ya Rabb. Rasulullah SAW bingung, bertanya kepada sahabat, ada apa dengan Abdullah? Dengan sahabat kita ada apa ini? Lalu Rasulullah SAW menengok kepada sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, wahai Bilal, tolong sampaikan kepada istrinya, ada apa, perbuatan apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah. Datang semua kepada istrinya. Ya. Kemudian ditanyakan, ini Abdullah kenapa bisa terjadi tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Istrinya menjawab, Abdullah semasa hidupnya adalah orang yang soleh, rajin sholatnya, rajin, sholat sunnahnya gak pernah tertinggal, bahasanya bagus, akhlaknya pun bagus, sedekahnya bagus, bahkan kepada saya pun akhlaknya bagus, memperlakukan saya, memuliakan saya. Masya Allah. Rasulullah bingung, ini Abdullah masih punya orang tua enggak? Kemudian istrinya menjawab, Abdullah bapaknya sudah enggak ada, sudah meninggal, sudah lama, sudah meninggal. Lalu ibunya ada ibunya. Akhirnya sahabat suruh datangin ibunya. Datangin ibunya, kaget semua sahabat. Apa yang dijawab oleh ibunya? Wahai ibu, saya datang ke sini diperintah oleh Rasulullah untuk menjemputmu karena putramu Abdullah dalam keadaan sakit dengan sekarat. Apa jawab ibunya? Saya tidak akan datang karena Abdullah telah menyakiti hati saya. Saya telah dihina, ditertawakan, bahkan saya diusir dari rumahnya. Masya Allah. Akhirnya sahabat Rasulullah SAW tidak berhasil membawa ibunya. Kemudian kembali lagi kepada Rasulullah, disampaikan perkataan ibunya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menangis dan bahkan mengundang ibunya yang kedua kali lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyidina Ali, tolong sampaikan salamku kepada ibunya bahwa aku mengundangnya untuk datang ke sini. Akhirnya Sayyidina Ali datang ke ibunya, dibujuk, datanglah ibunya. Wahai ibu, saya sudah tahu kelakuan Abdullah bin Adham ini, sahabat saya yang telah menyakitimu semasa hidupnya. Tolong maafkanlah kesalahannya. Ibunya tidak mau memaafkannya. Bahkan Rasulullah SAW mencoba, wahai Abdullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah perjalanan sahabatku ini ya Allah. Akhirnya menawarkan lagi kepada ibunya, wahai ibu, tolong maafkan Abdullah, putra ini tolong maafkan, karena akhir hayatnya sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibunya nggak mau. Akhirnya Rasulullah saking keselnya memerintahkan pada para sahabat, tolong sahabat ambilkan semua kayu bakar, kumpulkan di sini, kita bakar Abdullah. Karena apa? Ibunya sudah tidak memaafkannya. Akhirnya ibunya menjerit, ya Rasulullah, jangan bakar putraku ya Rasulullah. Walaupun dia telah menyakitiku, walaupun dia telah menghina, walaupun dia telah berbuat mengusirku, tapi aku tidak rela tubuhnya dibakar, tubuhnya disakiti. Ini naluri seorang tua. Kata Rasulullah SAW, wahai ibu, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau menyayangi anakmu, tolong maafkan Abdullah bin Adham ini. Akhirnya ibunya menangis.
dan mengangkatkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridha dengan kelakuan anakku ini. Akhirnya ya Sayyidina Abdullah bin Adham ini bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam akhir hayatnya. Amin Allahumma amin. Kisah ini ya menjadikan motivasi buat kita semua. Jadi jangan sampai ya kita rajin sholat, rajin ngaji, tapi terhadap orang tua kita sia-siakan. Nanti kita akan rasa ketika orang tua kita tidak ada. Makanya orang tua kita masih ada, ayo kita muliakan mereka. Kita ajak, kita sering menawarkan makanan yang enak-enak terhadap orang yang kita cintai. Tapi kita jarang mengajak orang tua kita untuk makan yang enak-enak. Ya, untuk itu pada para jamaah, ayo sama-sama kita belajar. Coba-coba untuk mendekati orang tua, memuliakan mereka. Karena Masya Allah luar biasa, doa ridhonya mereka sangat kita butuhkan di kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya sampaikan itu salah, itu suatu kebodohan saya pribadi, dan seandainya yang saya sampaikan benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bacaan doa insyaallah akan dibacakan oleh guru kita bersama Al-Ustaz Haji Damanhuri. Untuk itu dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.